welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Farhan sudah berangkat 1 jam yang lalu. Namun, entah mengapa Niken merasa tidak tenang. Ada perasaan mengganjal dalam hatinya. Lindungi suamiku Tuhan, doanya. Ma, itu wajahnya nanti kebakar, tegur Naura dengan suara yang sedikit keras. Refleks sang mama langsung mematikan kompor. Ia memang berniat untuk memasak sarapan untuk kedua anaknya, tetapi entah mengapa tiba-tiba ia teringat pada sang suami. Mama mikirin apa sih, Ma? Tanya Naura yang sudah berada di sebelah Niken. Tidak biasanya mamanya seteledor itu. Mama kepikiran ayah kamu. Udah, Ma, kan ayah cuma pergi buat reuni, hibur Naura, berharap sang mama bisa lebih tenang. Iya, tapi kan kamu tahu sendiri, mama gak pernah pisah sama ayah. Ya udah, sana mama duduk aja, biar Naura yang masak. Farhan dan Niken memang mendidik putra-putri mereka untuk mandiri. Jadi memasak bukanlah hal yang sulit untuk Naura. Baiklah, Tira udah bangun. Putra mama kapan sih libur-libur bangun pagi? Niken tersenyum. Benar juga, bungsunya memang pelor, apalagi jika hari libur. Kalau begitu, mama bangunin Dira dulu ya. Iya, Ma, sama sekalian mama cari kesibukan, biar gak terus kepikiran ayah. Makasih sayang, kalian memang anak-anak terbaik mama. Naura membalasnya dengan senyuman. Hingga malam Niken mencoba menghubungi Farhan. Sayang, tidak aktif. Ia menyesal, mengapa tidak menyimpan nomor teman Farhan satupun. Sebagai istri, Niken memang bukanlah orang yang penuh kecurigaan. Jadi ia memberikan ruang privasi penuh untuk suaminya, terutama dalam hal ponsel. Tidak pernah sekalipun ia menyentuh ponsel Farhan. Sekarang dirinya lah yang akhirnya merasa kalau menyimpan nomor teman sang suami itu sangat penting. Andai saja ia memilikinya saat nomor Farhan tidak aktif, ia bisa menghubungi salah satu dari mereka. Setidaknya ia akan merasa lega ketika mendengar suaminya baik-baik saja. Sabtu pagi di tempat berbeda, Farhan sampai di rumah Nadia bersama kedua temannya. Ia datang menggunakan taksi, karena pria itu memang mengatakan pada Niken jika dirinya akan menumpang mobil salah satu temannya, dan Niken pun percaya saja. Di rumah Nadia sudah ada ketua RT setempat dan beberapa warga. Tampak juga seorang yang menggunakan baju koko lengkap dengan sarung dan pecinya. Dia adalah pemuka agama di tempat Nadia tinggal. Farhan masuk ke rumah. Disalaminya semua orang yang ada. Nadia juga sudah ada di tengah mereka dengan baju gamis berwarna putih. Bagaimana Pak Farhan? Sudah siap? Tanya Pak RT. Farhan memang sudah menemuinya beberapa hari yang lalu. Sudah Pak, jawab Farhan mantap. Untuk 2 saksinya, mereka Pak. Farhan menunjuk kedua temannya. Kedua teman Farhan menganggukkan kepala sebagai tanda mereka juga sudah siap untuk menjadi saksi. Silakan Pak Kiai, ucap ketua RT pada bapak pemuka agama. Pria yang terlihat sudah berumur lebih dari 50 tahun itu mengangguk. Apa Mbak Nadia ini benar-benar sudah tidak memiliki wali? Tanya pemuka agama itu. Iya Pak Kiai, jawab Nadia dengan jujur. Baiklah, saya akan menikahkan kalian. Acara ijab kabul dimulai. Dengan satu tarikan napas, Farhan lancar mengucapkannya. Tidak sampai 10 menit, Farhan dan Nadia sudah sah menjadi suami istri di mata agama. Semua mendoakan yang terbaik untuk mereka. Farhan memang memutuskan untuk menikahi sahabat istrinya itu. Ia tidak mau terus-menerus melakukan dosa dengan wanita yang belum resmi menjadi istrinya. Nadia pun tidak mempermasalahkan sekalipun statusnya hanya istri siri. Dia juga berjanji tidak akan meminta Farhan untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kepada Niken, ia akan mengatakannya, tapi menunggu waktu yang tepat. Usai sholat zuhur, Farhan dan Nadia pergi ke luar negeri untuk berbulan madu. Bukan Farhan yang mau, tetapi Nadia lah yang menginginkan itu. Biaya pun Nadia yang mengeluarkan. Ia tidak mau dicap sebagai wanita yang hanya menginginkan harta Farhan. Bukan itu yang dia cari.
ia cukup mampu untuk membiayai hidupnya sendiri. Untuk Nadia, ia sudah beberapa kali ke luar negeri, karena mantan suaminya bukan orang sembarangan. Dia bos besar yang ketika masih pacaran pun sudah mengajak Nadia ke beberapa negara. Hanya saja ketika bercerai, Nadia tidak mau sepeser pun menerima uang pemberian mantan suaminya. Karena itulah, ia hanya memiliki rumah sederhana dan sepeda motor yang ia beli dengan tabungannya. Sedangkan Farhan, ia baru pertama kali. Sejak lajang dan sesudah menikah dengan Niken, ia hanya mengunjungi tempat-tempat di Indonesia. Karena Niken dan Nadia jelas berbeda. Niken lebih sederhana. Sementara Nadia, ia tidak glamor. Tetapi ia sangat tahu apa yang bisa dilakukan untuk menghargai dirinya sendiri. Menjadi pengantin baru untuk yang kedua kalinya bagi mereka membuat mereka tidak merasa canggung ataupun gugup. Selama di pesawat, Nadia tidak pernah menjauh dari tubuh Farhan sedikit pun. Farhan juga terus memeluk tubuh istri keduanya itu. Sampai di bandara, Farhan dan Nadia menggunakan taksi menuju hotel. Hotel yang mereka tempati merupakan hotel yang dikhususkan untuk pengantin baru. Begitu masuk kamar, mereka begitu menikmati view yang dapat mereka lihat dari tempat itu. Nadia berdiri di teras kamar sambil menikmati udara sejuk di sana. Farhan menghampiri. Dipeluknya tubuh Nadia dari belakang. "Kamu suka tempat ini?" "Ya, aku sangat menyukainya, Mas." "Harusnya kamu mengizinkanku untuk ikut membayarnya, paling tidak setengahnya." "Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan uang, Mas. Bagiku, tidak apa-apa harus mengeluarkan uang banyak, kalau dengan itu bisa memberiku kebahagiaan. Aku mencintai kamu, bukan uangmu." Farhan mengecupi leher Nadia. "Terima kasih, sayang." Nadia menyandarkan kepalanya di pundak Farhan, agar pria itu bisa semakin bebas mengeksplor leher senjangnya. Tidak ingin menunggu waktu lebih lama lagi, wanita itu langsung membalik badan. Diciumnya bibir sang suami dengan penuh agresif. Farhan membalasnya tak kalah demikian. Bulan madu yang mereka lakukan benar-benar terasa manis untuk mereka. Tak sedetik pun waktu mereka lewati tanpa bermesraan. Kecup, cium, dan peluk hal yang ratusan kali mereka lakukan dalam sehari. Bersama Nadia, Farhan merasa seperti muda kembali. Apalagi dengan servis yang wanita itu berikan. "Mas, kenapa ponsel Mas tidak aktif? Apa sama sekali tidak ada sinyal?" Sepanjang malam, Niken tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Ia terus mencemaskan keadaan sang suami. Tidak ada satu pesan apalagi panggilan masuk ke nomornya. "Tuhan, jagalah suamiku. Berikanlah petunjuk untukku agar aku merasa tenang." Ingin membuang kecemasan dalam dirinya, Niken keluar dari kamar putrinya. Ia memang memutuskan untuk tidur bersama sang putri, sesuai pesan Farhan. Rumahnya begitu sunyi. Wanita itu merasa sangat kesepian. Sampai akhirnya karena lelah ia tertidur dalam posisi duduk di sofa ruang keluarga. Hari keempat Farhan pergi, Niken belum juga mendapat kabar. Sejak suaminya pergi tidak sesuap nasi pun ia makan. "Makan, Ma, sedikit saja." "Naura gak mau, Mama sakit." Bujuk Naura. "Mama gak bisa makan, sayang." "Paksa, Ma. Kalau Mama sakit gimana?" Naura begitu mencemaskan sang ibu. "Kan Mama masih minum, Nak." "Minum beda sama makan. Tuh lihat, Mama gak nyadar mata Mama udah cekung gitu." Kurang makan dan kurang tidur memang membuat berat badan Niken menurun. Wajahnya juga menjadi sedikit tirus. "Mama mencemaskan ayah, Ra." "Ma, percaya sama Naura. Ayah baik-baik aja, Ma." "Perasaan Mama gak enak, Ra. Itu hanya perasaan Mama karena terlalu mencemaskan ayah. Dan rasa cemas Mama itu terlalu berlebihan, Ma."
Niken tetap tidak mau makan. Sampai akhirnya di hari kelima ia harus dilarikan ke rumah sakit. Farhan sampai di rumah pukul 5 sore. Rumah sepi. Pintu juga dalam keadaan terkunci. Kemana mereka? Farhan ingat, selama pergi ponselnya ia matikan. Ia berencana akan mengatakan pada Niken kalau tidak ada sinyal. Begitu diaktifkan, muncul ratusan pesan dari Niken. Namun, ia fokus pada pesan terakhir yang dikirim oleh Naura. "Ya, mau masuk rumah sakit." Tanpa membalas, Farhan kembali meninggalkan rumah menggunakan taksi. Tidak Naura beritahu pun, ia sudah tahu di rumah sakit mana Niken berada.